Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstrisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah misteri yang kami dapat dari seorang narasumber bernama Wawan, 35 tahun. Dan Wawan akan menceritakan kisah tentang adik sepupunya bernama Romi, berusia 19 tahun. Dan cerita ini akan kami beri judul Akibat Sompral di Gunung, Pulang Menjadi Gangguan Jiwa. Nah pemirsa, seperti apa ceritanya? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah dia ceritanya. Pemirsa, Wawan mempunyai adik sepupu bernama Romi, berusia 19 tahun. Wawan memang sangat dekat dengan Romi, sangat sayang sekali sama Romi. Namun karena Wawan bekerja dari pagi sampai sore di salah satu perkantoran di daerah tersebut, jadi Wawan kurang begitu memperhatikan kelakuan atau sikap Romi setiap hari. Jadi paling bertemu Wawan sama Romi itu dari sore sampai malam, dan paginya pun Wawan sudah berangkat bekerja. Nah pemirsa, Romi sendiri anaknya nakal, bengal, dan suka melawan ke orang tua akibat salahnya pergaulan Romi dengan teman-teman yang tidak baik. Memang Romi itu bergaulnya tidak dengan orang di kampung tersebut, namun justru Romi memilih temannya itu dengan orang-orang dari luar kampung, sehingga Wawan ataupun orang tuanya Romi tidak mengetahui perilaku dari teman-temannya Romi tersebut, sehingga orang tuanya Romi pun tidak begitu peduli dengan pergaulan yang dilakukan Romi dengan teman-temannya yang dari luar kampung tersebut. Tidak jarang pemirsa, Romi kalau pulang ke rumah malam hari menggedor-gedor pintu rumahnya, dan ibunya yang membukakannya dengan keadaan Romi setengah sadar alias habis mungkin menenggak minuman keras. Jadi kedatangan Romi itu setengah sadar atau sedikit mabuk. Nah di situ orang tuanya Romi, baik ibunya atau bapaknya Romi, sangat protes dengan pergaulannya Romi dengan teman-teman yang tidak baik. Nah di situ Romi akhirnya dilarang oleh orang tuanya untuk tidak bergaul lagi dengan orang-orang atau teman-temannya Romi sendiri. Namun Romi tetap kekeh tidak mau dilarang karena memang mungkin Romi sudah nyaman dengan teman-temannya yang dari luar kampung, meskipun memang cara pergaulannya sangat salah. Semakin hari kelakuan Romi semakin membuat orang tuanya jengkel. Nah setelah itu jadi orang tua Romi dan bersepakat untuk mempasantrenkan Romi ke salah satu pesantren yang ada di sekitaran tempat tersebut. Namun di situ Romi malah berontak, malah menolak, dan andai saja orang tuanya tetap kekeh mempesantrenkan Romi, Romi berkata akan kabur dari rumah, tidak akan balik lagi, dan akan menjadi gelandangan di jalanan. Itu adalah ancaman dari Romi, sehingga orang tuanya Romi pun menimbang-nimbang kembali keputusannya untuk mempesantrenkan Romi ke salah satu pondok pesantren. Singkat cerita pemirsa, di hari berikutnya sekitar jam 3 sore Romi datang ke rumah orang tuanya dengan mulut yang berbau minuman. Nah di situ orang tuanya sudah mulai curiga, pasti Romi melakukan hal yang tidak baik dengan teman-temannya.
Orang tuanya hanya dia memperhatikan Romi dan Romi masuk kamar, lalu Romi membereskan pakaian atau mengentep pakaian ke salah satu tas atau kantong. Nah, di situ orang tuanya Romi bertanya kepada Romi mau kemana, dan Romi berkata nanti sore Romi akan mendaki ke salah satu gunung. Di situ ibunya Romi sangat cemas sekali karena anaknya tersebut akan mendaki ke salah satu gunung yang memang gunung tersebut cukup angker dan dalam keadaan posisi Romi tidak sadar atau dalam keadaan terpengaruh dengan alkohol. Dan saat orang tuanya Romi melarang Romi untuk berangkat mendaki, di situ Romi malah ngamuk, malah mengancam akan kabur kalau tidak diizinkan camping ke salah satu gunung. Di situ orang tuanya Romi sangat bingung sekali. Nah, saat itu juga orang tuanya Romi itu mendatangi rumahnya Wawan, mengatakan apa yang akan dilakukan Romi. Akhirnya orang tuanya Romi itu menyuruh Wawan untuk mengikuti Romi camping ke salah satu gunung karena kebetulan di hari itu Wawan libur bekerja selama 3 hari. Jadi saat itu juga Wawan bersedia untuk mengikuti atau mendampingi Romi ke salah satu gunung atau camping ke salah satu gunung dalam keadaan Romi tidak sadar atau terpengaruh dari minuman keras. Karena Wawan cukup peduli sama Romi dan juga sangat sayang sama Romi karena memang dari kecil Romi itu memang dekat dengan Wawan, kakak sepupunya tersebut. Nah, saat itu Wawan pun bersedia untuk ikut bersama Romi, mendampingi Romi camping ke salah satu gunung atau pendakian ke salah satu gunung yang katanya dengan 4 orang temannya yang dari luar kampung tersebut, yang sama-sama teman-temannya Romi itu orang-orang bandel yang selalu membawa Romi ke hal-hal yang negatif. Nah, di situ singkat cerita saat itu jam 5 sore mereka pun berangkat termasuk Wawan sendiri. Selama perjalanan di pendakian tersebut tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau tidak ada hal-hal yang di luar kendali, semuanya berjalan lancar dan singkat cerita sampailah mereka ke salah satu gunung tujuannya, yaitu salah satu gunung yang masih perawan atau masih angker karena jarang sekali dipakai orang-orang untuk camping. Nah, di situ setelah mereka sampai akhirnya mereka membuka tenda termasuk Wawan juga. Wawan membawa tenda sendiri karena akan tidur sendiri. Dan yang lain pun atau teman-temannya Romi pun membuka tenda. Di situ mereka membawa 2 tenda, jadi masing-masing di tenda itu 2 orang, Romi dan 1 temannya, serta temannya yang lain juga sama 2 orang, namun Wawan tidurnya di tenda tersebut hanya sendirian. Singkat cerita malam pun tiba sekitar jam 7 malam. Di situ Wawan terus memperhatikan gerak-gerik Romi dan juga teman-temannya. Memang menurut Wawan gerak-gerik mereka itu sangat mencurigakan alias tidak normal, pemirsa. Jadi mungkin karena terpengaruh dari alkohol, jadi Romi serta teman-temannya itu ngomongnya ngelantur, ngomongnya sompral, bahkan mengatakan hal-hal yang jorok. Wawan pun sempat menasehati Romi dan teman-temannya, namun Romi dan teman-temannya malah menertawakan Wawan yang mencoba menasehatinya. Nah, di situ Wawan tidak ambil pusing, Wawan pun masuk ke dalam tenda untuk merebahkan tubuh atau untuk istirahat sementara Romi dan teman-temannya masih berada di sekitaran api unggun sambil ngobrol-ngobrol yang memang ngobrolnya ngelantur, bahkan ngobrolnya hal-hal yang jorok tentang perempuan. Walaupun sudah ngantuk, Wawan masih belum bisa memejamkan mata karena merasa khawatir dengan kelakuan Romi dan teman-temannya yang bicara semakin ngelantur, semakin jorok dan semakin kasar, bahkan
kata-kata kasar pun mereka ucapkan di tempat camp tersebut. Nah, di situ Wawan hanya mendengarkan ucapan-ucapan Romi dan teman-temannya dari dalam tenda, sambil dalam hatinya itu menggerutu, sangat kecewa sekali, sangat ngenes sekali. Namun apa boleh buat, karena saat Wawan menasehati mereka itu, mereka tetap tidak mau mendengar, bahkan menertawakan Wawan. Singkat cerita pemirsa, hampir jam 1 dini hari barulah Romi dan teman-temannya itu masuk ke dalam tenda, dan di situ Wawan mulai merasa tenang, dan Wawan pun mulai berusaha untuk tidur atau memejamkan mata. Malam itu suasana yang dirasakan Wawan sangatlah hening sekali, sangatlah sepi sekali, menandakan kalau Romi dan teman-temannya sudah tertidur. Nah, saat itu Wawan merasakan bulu kuduknya mulai merinding, mulai mungkin karena dari rasa sepi atau sunyinya di tempat tersebut, karena memang yang ngecamp atau camping di tempat tersebut hanya mereka saja, tidak ada dari pendaki yang lain, karena memang gunung tersebut belum dijamah oleh banyak orang atau belum diketahui oleh banyak orang, sehingga belum banyak yang ngecamp di tempat atau di gunung tersebut. Nah pemirsa, tidak terasa Wawan pun mulai memejamkan matanya. Entah berapa detik, entah berapa menit, tiba-tiba Wawan mendengar suara perempuan yang memanggil nama Romi. Di situ Wawan merasa kaget, mungkin Wawan berpikiran mungkin itu mimpi atau halusinasi, lalu Wawan pun terbangun dari tidurnya. Wawan duduk di dalam tenda sambil mengantuk. Namun suara perempuan itu makin terdengar jelas memanggil nama Romi. Di situ Wawan mencoba mengendap-endap, membuka pintu tenda dan mencoba mengintip keluar, namun ternyata di luar sangat gelap sekali. Tidak melihat apapun, tidak melihat penampakan apapun, namun suara panggilan itu masih terdengar dengan jelas memanggil nama Romi. Karena merasa takut, akhirnya Wawan pun masuk lagi ke dalam tenda, menutup kembali pintu tendanya, dan Wawan mencoba untuk tetap berbaring, tetap tiduran supaya matanya terpejam. Nah, Wawan mendengar suara yang memanggil nama Romi itu. Wawan beranggapan mungkin itu suara binatang atau suara hewan yang ada di gunung, yang memang mungkin halusinasi Wawan saja. Jadi Wawan tidak begitu menggubris, tidak begitu mempedulikan, dan Wawan pun akhirnya tertidur. Pemirsa, singkat cerita, pagi-pagi sekitar jam 5 subuh Wawan pun terbangun, dan di situ Wawan mencoba membangunkan Romi dan teman-temannya. Di situ Wawan sebelum membangunkan Romi dan teman-temannya membuat api atau membakar kayu bakar untuk membuat tungku untuk memasak air. Di situ setelah Wawan membuatkan api tungku untuk memasak air, akhirnya Wawan pun mencoba membuka tenda Romi dan teman-temannya. Namun di situ Wawan sangat kaget sekali, karena yang ada di dalam tenda itu tidak ada Romi sama sekali. Yang ada hanya 3 temannya, dan Romi tidak ada di dalam tenda tersebut. Di situ Wawan berpikir mungkin Romi sedang buang air atau sedang kencing. Jadi di situ Wawan terus meneruskan memasak air untuk membuatkan kopi. Wawan sudah mulai merasa cemas karena hampir setengah jam Romi tidak datang juga. Di situ Wawan mulai berpikiran negatif. Nah di situ Romi, Wawan dan teman-temannya mulai curiga dan mulai mencari Romi ke sekitaran tenda tersebut, ke semak belukar, namun tidak menemukannya. Dan akhirnya
Wawan dan teman-temannya itu mencoba turun ke salah satu curug atau air terjun pemirsa, karena memang di situ dekat dengan air terjun, namun air terjunnya tidak begitu tinggi atau tidak begitu luas. Nah, di situ Wawan dan teman-temannya Romi turun. Sangat heran sekali pemirsa, setelah mereka sampai ke kolam air terjun tersebut, di situ Wawan melihat pakaian Romi berada di samping air terjun tersebut. Di situ Wawan dan teman-temannya Romi sangat heran sekali, sangat cemas sekali, dan sangat aneh sekali karena bajunya Romi semuanya tersimpan di pinggiran air terjun. Kalau misalkan Romi tenggelam, tidak mungkin karena memang kolam air terjun tersebut sangat dangkal sekali, tidak dalam, jadi kelihatan dasar dari kolam air terjun tersebut. Tidak mungkin kalau tenggelam, dan akhirnya mereka terus mencari-cari Romi sampai sore. Romi tidak juga ditemukan. Mereka sudah panik, sudah bingung mencari keberadaan Romi sampai sore. Romi belum juga hadir, belum juga datang menemui mereka. Dan di situ Wawan mulai berpikiran negatif kalau Romi memang sudah pergi entah kemana. Nah, di situ akhirnya Wawan mencoba menghubungi orang tuanya Romi dan meminta bantuan untuk naik ke gunung tersebut karena memang Romi hilang, tidak ditemukan. Singkat cerita, akhirnya warga-warga dari tetangganya Romi, baik itu tim SAR dari salah satu gunung tersebut, datang ke tempat tersebut dan mulai mencari Romi atau mencari keberadaan Romi, mulai mencari ke sekitaran tempat tersebut, namun Romi tetap tidak ditemukan. Akhirnya orang tuanya Romi pun membawa salah satu paranormal atau orang pintar ke gunung tersebut. Siapa tahu orang pintar atau paranormal tersebut bisa mendeteksi atau bisa melihat keberadaan Romi. Dan setelah orang pintar itu naik ke gunung, akhirnya si orang pintar itu melakukan deteksi atau meditasi untuk mengetahui keberadaan Romi, dan memakan waktu cukup lama karena si paranormal tersebut katanya harus membuka gerbang-gerbang gaib dan harus berdialog dengan penghuni dari gunung atau tempat tersebut. Meditasi yang dilakukan paranormal atau orang pintar tersebut memakan waktu cukup lama dan berakhir di tengah malam. Dan ternyata pemirsa, si paranormal atau orang pintar tersebut mengatakan kalau Romi memang sudah dibawa ke alam gaib, sudah tidak bisa diambil kembali karena memang Romi melakukan hal yang salah, melakukan kata-kata yang sompral, melakukan bahkan menghina dari penghuni di gunung tersebut. Mungkin ada yang merasa terhina si makhluk yang ada di gunung tersebut oleh ucapan Romi. Namun yang anehnya teman-temannya yang lain masih selamat dan cuma Romi yang diambil oleh makhluk dari alam gaib tersebut. Dan saat si orang pintar atau paranormal tersebut mengatakan kalau Romi sudah tidak bisa diambil lagi karena memang Romi sudah diam di salah satu tempat yang sangat sulit untuk dijangkau. Katanya di situ orang tuanya Romi sangat sedih sekali, menangis, menjerit, histeris saat si paranormal dan Wawan menceritakannya kepada orang tua Romi setelah turun dari gunung. Nah, namun meskipun begitu si paranormal itu tetap berusaha, tetap melakukan pencarian atau pengambilan dari jasad Romi supaya Romi bisa kembali, supaya Romi bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Nah, singkat cerita pemirsa, pencarian atau cara untuk mengambil kembali Romi dari alam gaib, si paranormal itu melakukan meditasi, melakukan puasa muti dan lain sebagainya selama 1 bulan.
Dan saat itu setelah 1 bulan barulah ada pencerahan kalau memang Romi sudah muncul atau sudah berada di tempat di mana waktu Romi camping di gunung tersebut. Akhirnya si paranormal, bapaknya Romi, warga-warga yang lain, teman-temannya Romi, bahkan Wawan pun kembali naik ke gunung setelah 1 bulan. Nah, di situ ternyata pemirsa memang Romi ditemukan namun dalam keadaan tidak sadar, bahkan bicaranya pun sudah ngawur, tubuh Romi kering, kurus, dan wajahnya pun sudah tidak ada kegantengan karena Romi orangnya sangat ganteng sekali, sangat imut sekali. Namun setelah kejadian itu wajah Romi berubah drastis karena mungkin karena tubuhnya yang kurus, tidak makan selama 1 bulan lebih, mungkin hanya minum atau makan daun-daunan. Di situ akhirnya Romi pun ditandu, dibawa ke kampung, dibawa turun, dan orang tuanya sangat senang sekali meskipun keadaan Romi dalam seperti itu. Dalam keadaan Romi sudah tidak normal, namun orang tuanya bersyukur Romi bisa kembali dan orang tuanya masih bisa merawat Romi dalam keadaan apapun. Orang tuanya Romi terus-menerus melakukan pengobatan, bahkan Romi sempat dibawa ke rumah sakit jiwa, namun tidak berapa lama akhirnya Romi dibawa kembali ke rumah, dirawat oleh orang tuanya meskipun dalam keadaan setengah gila tersebut. Nah pemirsa, setelah 6 bulan berlalu akhirnya Romi pun berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur nyambung dalam bicara pun, dan berangsur-angsur tubuhnya menjadi gemuk kembali. Dan akhirnya selama setahun pengobatan, akhirnya Romi pun sembuh dari penyakit yang dinamakan penyakit gaib pemirsa. Karena itu akibat ulah Romi sendiri yang berlaku tidak baik selama di gunung, yang berkata sompral, berkata jorok selama di gunung, sehingga Romi harus menanggung resikonya sendiri. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Romi berusia 19 tahun. Dan sekarang Romi sendiri sudah menikah dan sudah baik dan sudah bahagia, mempunyai istri tercinta yang mau merawat Romi meskipun memang Romi sudah sembuh. Dan Romi masih tetap perlu perawatan atau perlu cek ke dokter dan harus tetap rutin mengkonsumsi obat. Nah pemirsa, itulah kisah Romi yang diutarakan atau yang diceritakan oleh kakak sepupunya bernama Wawan dan menceritakannya kepada kami. Kenapa Wawan menceritakan hal ini adalah aib katanya, namun karena Rominya sudah sembuh jadi Wawan pun berani menceritakannya, terkecuali kalau Rominya belum sembuh, Wawan juga tidak tega untuk menceritakan kisah nyata ini kepada kami. Nah pemirsa, sampai di sini dulu cerita yang kami dapat dari Wawan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel kami bisa berkembang. Dan mohon maaf pemirsa, cara penyampaiannya kami tidak teratur karena memang kami berada di pesawahan yang anginnya cukup kencang, sehingga kami kalau menceritakannya itu menunggu anginnya reda, jadi seolah-olah cerita kami terburu-buru. Nah pemirsa, siapapun yang mendukung channel kami, mensupport channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya dan murah rezekinya, serta dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuh pemirsa, anginnya sangat kencang sekali. Sampai bertemu kembali pemirsa di kisah nyata yang lainnya dan bukan rekayasa. Ini sudah